Sepanjang sejarah manusia, ada banyak serial killer yang berkeliaran di luar sana. Banyak dari mereka telah berhasil ditangkap, namun beberapa masih berhasil lolos dari kejaran polisi. Bahkan beberapa dari mereka masih tidak diketahui penampilan dan identitasnya sampai sekarang. Namun ada satu serial killer yang belum ketahuan identitasnya bahkan penampilannya selama lebih dari 1 abad. Serial killer ini bertanggung jawab atas 5 kasus penghilangan nyawa prostitusi dan dikaitkan dengan beberapa kasus lainnya. Ia selalu melakukan aksinya di tempat yang beresiko dan bahkan ada beberapa kali saksi yang mendapati dia sedang melakukan aksinya. Namun entah bagaimana caranya dia selalu lolos dari kejaran polisi. Dia juga terkenal meninggalkan sangat sedikit bahkan hampir tidak ada bukti di TKP. Nama asli serial killer ini masih belum diketahui, namun masyarakat London saat itu memanggil dia sebagai Jack the Ripper. Nah, bagaimana Jack melakukan aksinya? Bagaimana Jack selalu berhasil lolos dari setiap kejaran polisi? Serta siapakah identitas Jack the Ripper yang sebenarnya? Let me explain. Semua kejahatan Jack the Ripper dimulai pada akhir abad 19 atau lebih tepatnya pada tahun 1888. Tapi sebelum membahas soal Jack the Ripper, kita bahas dulu distrik tempat Jack the Ripper melakukan aksinya supaya kalian bisa relate dengan keadaan atau suasana London saat itu. Jadi ada 2 sisi dari kota London, yaitu West End atau ujung barat, di mana di situ tempat orang yang tanda kutip beruntung atau kaya lah. Dan East End atau ujung timur di mana semua yang buruk pada kota London saat itu tinggal di kota ini. Di ujung timur London ini ada sebuah distrik bernama Whitechapel. Whitechapel ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota London, hanya berjarak sekitar 5 km dari pusat kota London. Kalau menurut Google Maps, kita bisa sampai ke Whitechapel dalam waktu 21 menit dengan menggunakan mobil dan sekitar 30 menit dengan menggunakan kereta. Namun kalian juga harus ingat pada tahun 1888 jarak sebegini itu cukup jauh karena tahun segitu orang-orang masih berjalan kaki maupun pakai kereta kuda untuk berpergian. Sehingga Whitechapel ini tergolong pinggiran kota yang cukup jauh dari kota utama. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, distrik Whitechapel adalah tempat yang sangat buruk. Banyak tunawisma, gelandangan, pengungsi dan pengangguran dari kota London yang tinggal di distrik ini. Nah, karena hal ini, distrik Whitechapel terkenal sebagai lingkungan kumuh yang padat penduduk. Kondisi jalan Whitechapel juga sangat gelap saat malam hari, karena pada tahun itu lampu jalanan belum banyak di sepanjang jalan distrik kota. Plus di Whitechapel banyak gang-gang kecil yang gelap yang belum ada lampu jalanannya. Karena kondisi ini, kriminalitas di Whitechapel cukup tinggi, sehingga polisi sering berpatroli setiap malam untuk mencegah tindakan para kriminal. Jenis kriminal yang sering terjadi di kota ini antara lain adalah pencurian, perampokan, kekerasan, dan penyerangan. Namun semua tindakan kriminalitas itu tidak ada apa-apanya sampai saat kedatangan seorang kriminal kejam bernama Jack the Ripper. Subuh hari tanggal 31 Agustus 1888, tepatnya pukul 3.40, 2 orang pria yang ingin berangkat kerja melewati jalan Bucks Row atau yang sekarang bernama Durward Street. Saat melintas, mereka samar-samar melihat tubuh wanita tergeletak di pinggir jalan. 2 pria ini bernama Robert Paul dan Charles Cross. Saat itu, Cross adalah orang yang pertama kali menemukan tubuh itu. Paul yang kebetulan melintas di jalan yang sama, kemudian berhenti setelah dipanggil oleh Cross. Mereka kemudian mengecek kondisi wanita itu. Menurut Cross, tangan wanita itu sudah dingin ketika ia sentuh. Tapi kalau menurut Paul, ia masih bisa mendengar suara nafas dari wanita itu. Terlepas dari fakta itu, sayangnya mereka berdua memilih untuk meninggalkan wanita itu dengan alasan mereka takut terlambat untuk pergi bekerja. Untungnya sekitar 5 menit kemudian atau sekitar pukul 3.45, petugas polisi bernama John Neal yang sedang berpatroli melintas di jalan yang sama. Neal melihat tubuh wanita itu. Ia kemudian berhenti dan memeriksa tubuh wanita itu. Di saat bersamaan, John Tain yang juga seorang polisi yang sedang berpatroli kebetulan melintas di jalan yang sama. Ia kemudian bergabung bersama Neal untuk memeriksa tubuh itu. Ketika disinari dengan lentera yang dibawa oleh kedua polisi itu, terlihat tubuh wanita yang dikenangi darah yang berasal dari tenggorokan wanita itu. Menurut Neal, tubuhnya masih hangat waktu ia temukan, yang artinya penyerangan itu baru saja terjadi. Sekitar 15 menit kemudian, atau lebih tepatnya pukul 4.00, Dr. Rhys Llewellyn tiba di TKP.
Setelah diperiksa, Dr. Reese mengatakan kalau wanita itu kemungkinan diserang maksimal sekitar 30 menit yang lalu, atau sekitar pukul 3.30, 10 menit sebelum Cross dan Paul melintas di jalan itu. Yang aneh adalah, 15 menit sebelum perkiraan waktu diserangnya wanita itu, atau sekitar pukul 3.15, John Neal, polisi yang tadi pertama kali menemukan tubuh itu, melintas di jalan yang sama. Diikuti beberapa meter di belakangnya ada seorang polisi lain bernama Henry Kirby yang juga sedang berpatroli. Dan di ujung jalan Bucks Row, John Tain juga sedang melintas ke arah lain. Jadi ada 3 polisi di TKP saat itu, tapi mereka tidak mendengar ataupun melihat sesuatu yang mencurigakan yang terjadi di jalan itu. Menurut hasil otopsi yang disampaikan oleh Detektif Inspektur John Spartling, ia mengatakan semua isi perut korban sudah dikeluarkan. Menurut Dr. Reese, ada beberapa sayatan di sepanjang perut korban. Nah, yang menarik adalah Dr. Reese mengatakan kalau pelaku memiliki keahlian tentang anatomi tubuh, melihat bagaimana cara dia menyerang korban. Dari hasil otopsi ini menunjukkan bahwa Jack the Ripper ini sangat hebat, bahkan ajaib. Soalnya logikanya begini, waktu penyerangannya sekitar pukul 3.30 dan 15 menit sebelumnya pukul 3.15, 3 polisi melintas di daerah itu. Nah, yang perlu diingat, 3 polisi ini tidak melintas secara bersamaan. John Neal melintas terlebih dahulu sampai ujung Bucks Row, yang mana panjang jalan Bucks Row itu sekitar 150 meter. Jadi dari ujung ke ujung kita asumsikan sekitar 3 menitan. Nah, terus Henry Kirby yang ada beberapa meter di belakang John Neal juga melintas di jalan yang sama, bersamaan dengan John Tain yang juga melintas ke arah lain di ujung jalan Bucks Row. Kita asumsikan ketiga polisi itu lewat selama 6 menit. Jadi jalanan itu clear sekitar di pukul 3.21. Nah, artinya Jack the Ripper cuma punya waktu sekitar paling lama 15 menitan untuk menyerang, mengeluarkan isi perut korban, plus melarikan diri. Bahkan kalau kita merujuk pada waktu yang dikatakan Dr. Reese, yaitu maksimal korban tidak bernyawa pada pukul 3.30, harusnya waktu Jack the Ripper lebih sedikit lagi, menjadi mungkin cuma sekitar 10 menitan untuk melakukan semua aksinya itu. Dari hasil otopsi itu juga, korban dikenali bernama Mary Ann Nichols, berusia 43 tahun, seorang single mom dengan 6 anak, dan memiliki pekerjaan utama sebagai prostitusi. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, sekitar pukul 1.40, Nichols diusir keluar dari penginapannya karena tidak punya uang. Akhirnya Nichols keluar dan tanda kutip menjual tubuhnya untuk mendapatkan uang tambahan. Nichols kemudian pergi ke Osborne Street untuk mencari klien. Sampai ia bertemu temannya yang bernama Ellen Holland. Mereka berdua pun minum-minum bersama, dan pada pukul 2.30, mereka berpisah dengan kondisi Nichols yang sudah mabuk. Saksi mengatakan bahwa Nichols terakhir kali terlihat berjalan menuju ke arah jalan Whitechapel. Setelah itu tidak ada lagi yang melihatnya, sampai tubuhnya ditemukan di Bucks Row 1 jam setelahnya. Yang menarik adalah, TKP-nya sangat bersih, tidak ada jejak yang tertinggal sama sekali. Kalau menurut Detektif Inspektur Joseph Halson, orang yang memimpin kasus ini, ia menggambarkan kondisi TKP dengan mengatakan, tidak ada seatom pun bukti yang bisa ditemukan. Delapan hari kemudian, atau lebih tepatnya tanggal 8 September 1888, sekitar pukul 5:55, seorang pria tua penyewa kamar di lantai 3 sebuah gedung di 29 Hanbury Street bernama John Davis turun ke lantai dasar. Di situ juga ada 2 orang buruh bernama James Kent dan Henry Holland. Davis kemudian melihat pintu depan gedung terbuka lebar, tetapi pintu belakang tertutup rapat. Davis yang curiga kemudian mengecek pintu belakang yang mana pintu itu menghubungkan gedung dengan halaman belakang. Ketika dibuka, Davis, Kent, dan Holland langsung melihat tubuh wanita yang berlumuran darah tergeletak di dekat tangga kecil halaman belakang. Mereka kemudian langsung berpencar mencari polisi untuk melaporkan penemuan mereka. Sekitar pukul 6:10, Detektif Inspektur Joseph Chandler tiba di TKP, diikuti oleh Dr. George Phillips yang tiba 20 menit kemudian di pukul 6:30. Setelah diidentifikasi, kondisi korban kurang lebih sama seperti korban sebelumnya. Sayatan atau lebih tepatnya disebut gorokan di leher dan isi perut yang dikeluarkan. Namun yang berbeda adalah usus korban diletakkan di sebelah bahu kanan korban, dan di bawah kaki ditemukan 1 kain dan 2 buah sisir. Selain itu tidak ada lagi bukti yang dapat ditemukan di TKP. Hal yang menarik adalah setelah diotopsi diketahui bahwa ada 2 cincin kuningan yang hilang dari jari tangan kiri korban, yang mana sampai sekarang cincin itu tidak ditemukan dimanapun. Profil korban kedua ini sangat mirip dengan korban pertama.
Diketahui korban bernama Annie Eliza Chapman, seorang single mom berusia sekitar 47 tahun dengan 7 anak. Namun karena satu dan lain hal, anaknya cuma tersisa 2 orang. Chapman juga merupakan seorang prostitusi. Sama seperti korban sebelumnya, sekitar pukul 1.50, Chapman juga ditolak penginapan tempat ia biasa menginap. Lagi-lagi seperti korban sebelumnya, Chapman juga memutuskan keluar untuk mencari uang dengan cara menjual tubuhnya. Setelah beberapa jam kemudian, tidak ada yang tahu kemana Chapman pergi. Sampai sekitar pukul 5.30, ada seorang wanita bernama Elizabeth Long yang bersaksi melihat Chapman sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian rapi. Long mengatakan kalau mereka berbicara dengan suara cukup keras. Saking kerasnya, Long dapat mendengar sedikit pembicaraan itu. Menurut Long, si laki-laki berkata, "Will you?" Dan dijawab oleh Chapman dengan kata, "Yes." Ada sedikit permasalahan yang terjadi gara-gara kesaksian Elizabeth Long. Analisis Dr. George Phillips, dokter yang pertama kali di TKP tadi, jadi dipertanyakan. Soalnya Dr. Phillips mengatakan kalau korban tidak bernyawa paling tidak 2 jam sejak ia sampai di TKP, atau sekitar pukul 4.30. Namun analisis ini dianggap tidak valid, karena ia seperti kesaksian Long tadi, yang mengatakan bahwa ia masih melihat Chapman pada pukul 5.30. Hal ini diperkuat oleh kesaksian anak pemilik gedung bernama John Richardson yang mengatakan bahwa ia sedang duduk sambil memperbaiki sepatunya di halaman belakang gedung itu sekitar pukul 4.45, dan Richardson bersaksi kalau dia tidak melihat apa-apa di belakang gedung itu. Yang mana Richardson tidak mungkin tidak melihat tubuh itu kalau memang ada di sana, karena tempat ia duduk dan tempat tubuh itu ditemukan cuma berjarak beberapa sentimeter, dan saat itu sudah mulai ada cahaya. Jadi dia pasti akan sadar kalau memang ada tubuh seseorang di situ. Analisis Dr. Phillips semakin tidak valid ketika ada seorang pria bernama Albert Cados yang bersaksi bahwa ia mendengar suara samar-samar mengatakan "No" ketika ia lewat di belakang 27 Hanbury Street. Dan tidak lama setelah itu, ia juga mendengar sebuah benda dijatuhkan dari atas pagar kayu. Cados mendengar semua itu sekitar pukul 5.20. Akhirnya Dr. Phillips mengakui kesalahan analisisnya dengan mengatakan bahwa ia salah menganalisis karena pagi itu sangat dingin dan korban sudah kehilangan banyak darah, yang mana hal ini mempengaruhi hasil analisis Dr. Phillips yang berpatokan pada kehangatan suhu tubuh korban. Konklusi akhirnya, ditetapkan korban kehilangan nyawanya pada sekitar pukul 5.30 pagi. Nah yang menarik, Jack the Ripper lagi-lagi melancarkan aksinya di tempat yang beresiko. Karena kalau misalnya betul kejahatan itu terjadi pukul 5.30, artinya di gedung itu sudah banyak orang yang bangun tidur. Banyak dari penyewa kamar yang tidur dengan jendela terbuka, dan lebih beresikonya lagi, pada jam sebegitu cahaya sudah cukup terang untuk para penyewa kamar melihat sesuatu yang terjadi di luar, sehingga ada kemungkinan para penyewa kamar di gedung itu dapat mendengar atau bahkan melihat kejadian itu secara langsung. Namun entah karena beruntung atau memang lihai, Jack the Ripper lagi-lagi bisa lolos dari semua kemungkinan itu. Gara-gara kejadian ini, ada 2 masalah besar yang muncul. Masalah yang pertama terjadi gara-gara ada sebuah informasi yang bocor ke media yang mengatakan bahwa ditemukannya sebuah celemek kulit di TKP. Media yang mendengar hal itu langsung menghubungkan serangkaian kejadian yang terjadi kepada seorang kriminal Yahudi bernama John Pisser, yang mana catatan kriminal John Pisser memang cocok dengan kejahatan yang terjadi. Tercatat bahwa Pisser pernah menusuk seseorang dan juga melakukan beberapa penyerangan kecil kepada prostitusi. Hal ini menyebabkan masyarakat di sekitar yang dari awal sudah sensi terhadap masyarakat Yahudi, akhirnya menyerang dan melakukan aksi rasisme kepada orang-orang Yahudi yang berada di distrik Whitechapel saat itu. Yang mana aksi ini sama sekali tidak berdasar, karena pada akhirnya ketahuan bahwa John Pisser tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus ini. Ia bahkan dapat membuktikan di pengadilan bahwa ia memiliki alibi yang kuat ketika kejadian ini terjadi. Celemek kulit yang ditemukan di TKP juga sebenarnya punya John Richardson, anak pemilik gedung. Celemek itu dicuci dan dijemur oleh ibu Richardson di halaman belakang gedung pada malam sebelumnya. Dan kebetulan besoknya, halaman belakang itu menjadi sebuah TKP. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan sama John Pisser ataupun warga Yahudi sama sekali. Masalah yang kedua, soal kesalahan analisis Dr. Phillips yang membuat masyarakat London yang telah resah dengan serangkaian kejadian yang terjadi menjadi semakin resah dan marah kepada pihak kepolisian London saat itu. Bahkan ada sebuah ilustrasi yang dimuat di koran London yang menghina kinerja polisi yang dianggap lalai dan lambat menangani kasus ini. Pihak kepolisian kemudian beralasan bahwa kasus ini sangat rumit karena tidak adanya saksi, bukti, ataupun motif yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan pelaku. Pihak kepolisian juga beralasan kalau mereka sulit menjaga keamanan karena padatnya penduduk Whitechapel
yang berbanding terbalik dengan kurangnya personil kepolisian saat itu. Nah, itu tadi sebagian kisah dari Jack the Ripper. Saya akan melanjutkan kisahnya di part yang kedua. Untuk yang bertanya kenapa tidak dijadikan satu video, alasannya karena saya mencoba menceritakan semua kejadian sedetail mungkin, dan sepertinya terlalu panjang kalau dijadikan satu video. By the way, di part kedua nanti, ceritanya akan lebih seru dan lebih brutal lagi. Jadi pastikan kalian menonton kelanjutan part 2-nya. Supaya tidak ketinggalan, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika saya upload part 2-nya. Thanks for watching, and I'll see you guys in part 2. Bye.